Hai. Apa kabar semuanya teman-teman netizen dan sahabat-sahabatku semuanya? Sehat-sehat ya. Jaga kesehatan ya. Apalagi ini di pancaroba, mulai dari musim penghujan mulai ke musim kemarau. Jadi ini adalah pancaroba dan ketika pancaroba biasanya banyak orang yang tiba-tiba sakit ya. Itu flu, batuk, demam dan sebagainya. Jadi jagalah kesehatan, tetap safety, tetap jaga kebugaran itu menurut saya. Oke, di video ini yang baru ada yang asik, ada yang gimana ya? Semakin sulit, semakin gimana ya? Seru juga ya. Mulai surah dan semakin apa ya? Kan bingung juga mungkin ya. Iya, kata saya dari kemarin aja bingung aja ya. Iya. Kenapa bingung? Ya karena tidak ada penyelesaian ya. Semakin mempertahankan diri untuk Saripah dan gimana ya? Bingung lagi. Iya. Ya ini adalah ternyata di laporan ke Komnas Perlindungan Perempuan dan juga Mabes itu kira-kira seperti inilah. Ada bukti bahwa Asep Ali ini mengancam-ancam dan itu pasti diutarakan ketika Sarifah ini diwawancarai dimanapun ya, di salah satu stasiun TV ataupun di podcast pasti dia menyebutkan dia diancam. Nah, ini yang bikin gimana ya, jadi tanda tanya gitu kan ya, jadi penasaran kita semua kan, dan mungkin inilah yang akan dilaporkan karena mungkin Sarifah ya juga mungkin apa ya, gerah juga ya, ya tapi ya gimana ya, karena tidak ada titik temu dan masing-masing sudah memperkenalkan diri. Begitu juga Asep Ali juga menunggu bagaimana etikat baik kan, saling ketemu, ngomong dengan baik-baik, tapi Sarifah mintanya ngomong secara pribadi. Padahal kasus ini sudah menyebar, sudah viral dan tentu para netizen pingin tahu ya. Kan begitu kan ya. Saya juga. Ya, coba kita dengar yang satu ini, coba kita lihat dan juga kita amati, kita cerna dan bagaimana ini Sarifah, pengacaranya Sarifah ya ini mengklarifikasi tentang pelaporannya ke Komnas Perlindungan Perempuan dan juga Mabes Polri. Kira-kira seperti ini ya. Nah, ini oh ya, video ini, cuplikan video ini saya langsung dari channelnya Uya Kuya. Jika Anda ingin melihat secara utuh, silakan datang ke Uya Kuya saja ya. Ini nomor teleponnya untuk membuktikan di sebelahnya ada nomor telepon si Ali ini ya. Oke, saya menjelaskan kepada Anda siang dan malam bagaimana melakukan apa. Saya mengatakan seperti anak kecil dan Anda wanita gila, hanya tahu bagaimana menangis dan takut. Ingat, jika ini terjadi, saya tidak akan membiarkan Anda hidup, oke? Saya akan tampil di depan semua media Indonesia. Oke, lalu kita lihat apa yang akan saya lakukan. Oke, menurut ini adalah ancaman berarti. Bagi saya, kacamata saya bahwa wanita yang dikasih bot ini tentu ada efek psikologinya. Betul. Yang saya bawa ke Komnas Perempuan, saya konsultasi dengan pihak kepolisian. Jadi berdasarkan warga negara asing. Iya, berdasarkan chat ini ya. Cuma kan memang butuh teknologi untuk memvalidasi lagi ini. Oke. WA-nya kan. Betul. Dia pemilik nomor itu, apakah dia yang melakukan WA itu masih butuh proses. Dia bilang. Nah itu kan itu versinya pengacaranya Sarifah, tapi itu juga butuh proses juga karena kalau Anda melihat podcast di Uya Kuya pada saat Sarifah diundang ke situ, itu ada kata-kata apa ya mungkin meragukan juga karena yang ditunjukkan itu adalah apa namanya ini apa ya namanya ya, tulisan saja, tidak ada nomor teleponnya yang asli. Itu bisa jadi juga apa ya asli atau tidak kan, itu masih diragukan keasliannya kan gitu kan. Nanti juga bisa dibuktikan, tapi bukan masalah itunya bro, jadi pelik, jadi gimana ya, ya runyam ya, jadi runyam dan juga melebar kemana-mana kasus ini. Padahal ini kasus yang biasa, kasus yang kalau saling mengerti, mungkin Sarifahnya mengerti dari awal, dia menerima, dia ngomong baik-baik, tidak dilaporkan ke kepolisian pada saat itu, mungkin
masalahnya tidak akan seperti ini. Tapi sudah terjadi dan ya saya tidak tahu apa dalam pikiran Sarifah ya. Mungkin teman-teman netizen juga bingung juga ya. Karena bayangkan 1,5 tahun dia video callan, 1,5 tahun dia WA, 1,5 tahun dia chattingan. Apa yang dichattingkan? Apa yang di video callkan? Dia ngomong apa? Dia bahasa apa? Itu juga menjadi pertanyaan. Ketika 1,5 tahun selesai, Ali ini berangkat meyakinkan diri ke Indonesia, jadinya seperti ini juga jadi pertanyaan besar untuk kita semua tentunya ya. Jadi ya dan bingung ya. Iya, mungkin netizen bingung juga dan dia pasti bisa apa ya memberikan asumsi pendapat gitu ya. Mungkin kalau Anda punya pendapat silakan tulis saja di sini ya. Dan dari klarifikasi di podcastnya Uya Kuya itu, coba kita lihat ini adalah klarifikasinya Asep Ali ya dalam translate-nya Akas yang translate. Karena kalau bahasa India kita nggak mengertinya hanya aneh dan aja gitu aja ya. Iya. Coba kita dengar, coba Anda cermati, Anda dengar, Anda lihat dan Anda masukkan pikiran dengan baik-baik ya. Ada indikasi apa ini Asep Ali? Kita gak ada niat untuk melaporan atau jelekin nama, tapi kalau dia mau lanjut ke hukum, saya juga akan lanjut ke hukum. Nah, ada bisa dengar semuanya. Tidak ada niat untuk melaporkan, tidak ada niat untuk menjelek-jelekan ya. Walaupun Sarifah selama ini ya kita tahu semua deh, kita ngomong fakta ya, ini fakta dan ini kebenaran. Ketika setiap dia diundang ke podcast, setiap dia diundang di stasiun TV dimanapun, dia ada indikasi untuk menjelek-jelekan Ali gitu kan. Atau mungkin bagaimana menurut Anda semuanya, ataukah saya salah begitu kan? Jika saya salah tolong diluruskan dan disangkal saja pendapat saya ini gitu kan ya. Kita lanjut dulu. Kayak kita udah ada pengacara juga untuk menipu, dan dari kita dari kemarin ini udah selesai dari pagi-pagi MBR kan, dan kita juga udah tenang, dia juga mulai ketawa-ketawa, mulai ketemu orang-orang baru. Tapi setelah dia lihat ini kemarin mau lanjut ke hukum, dia pun kayak merasa lebih sakit sih. Kayaknya aku udah kurbanin semua demi kamu dan kamu yang mau laporin aku. Dan dia bilang kalau dia mau lanjut ke hukum, saya ada jawaban setiap pertanyaan dia. So saya akan jawab, saya sama bukti. So dia mau bilang apapun saya akan jawab, dan dari kapan pun dia udah mulai jalan dari rumah dia. Dia selalu di interview dan depan media jelekin, keluarin kata kayak yang bikin dia lebih sakit, dan setiap kali dia di interview dia cuma katakan aku masih sayang sama dia, aku masih menghargai perasaan. Wow, iya. Saya kira kalau Asep Ali dari awal mungkin Anda bisa menilai sendiri ya. Ya dia hanya menyangkal-nyangkal pendapatnya Sarifah saja. Dia tidak pernah menyatakan bahwa ini loh salah, ini begini kan ya. Yang ngomong itu adalah, yang menilai adalah kita semua mungkin ya, kita para netizen juga ya. Kita lanjut dulu, kita lanjut dulu. Masih jagain nama keluarga baik dia, tapi setiap kali dia di interview dia cuma jelekin atau kasih alasan kiri kanan kenapa dia gak mau nikah gitu. Kecewa tidak sih dengan si Iya. Ya begitulah bro ya. Jadi silakan dinilai sendiri ya. Karena kasus ini adalah kasus yang menarik, kasus ini kayak heboh ya, dan ini sangat viral dan juga menggegerkan dunia jagat maya tentunya. Semua orang pasti yang mengikuti semakin kepo ya, semakin ingin tahu, keingintahuan kita kan gitu kan. Dan begini bro, setiap video yang sudah diunggah ke media sosial, maka itu sudah menjadi santapan publik, sudah menjadi makanan publik, dan publik berhak untuk berpendapat, publik berhak untuk mereaksinya ya, gitu kan ya, karena sudah menyebar kemana-mana. Selama itu tidak membuli, selama itu tidak menghujat, selama itu tidak menjelek-jelekan secara privasi, itu menurut saya bro. Dan menurut Anda bagaimana dari kedua video ini? Yang pertama adalah videonya di podcastnya Uya Kuya, dan yang kedua adalah
podcastnya wawancara ya dari salah satu stasiun TV terkenal bersama Akas gitu kan ya. Bagaimana menurut Anda semuanya? Dan ya semoga masalah ini cepat selesai deh. Ngomongnya bingung banget, lapar nih kayaknya saya ini. Iya, semoga cepat selesai ya dan tidak berlarut-larut seperti ini ya. Dan ya begitulah. Terima kasih sudah menyimak video ini dan saya ucapkan salam sehat untuk kalian semua.